Bismillahirrahmanirrahim. Inilah salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Mohlimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir di Champa atau Kamboja sekitar 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya, yaitu menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke Tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, yaitu Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit, kala itu Prabu Brawijaya Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri, karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta. Ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta yang mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemedi, judi, sambung ayam, minum-minuman keras, dan lain-lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip Mohlimo dalam dakwahnya sebagai berikut: 1. Moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk. 3. Moh maling atau tidak mencuri. 4. Moh madat atau tidak menginsap candu. 5. Moh madon atau tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata salat diganti dengan sembahyang, atau asalnya sembah dan nyang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola, melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian orang menuntut ilmu diberikan nama santri yang berasal dari sahastri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu, atau Nur Hamiyatun, jurnal dakwah dan komunitas Islam. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik dalam buku Atlas Wali Songo tahun 2016 yang ditulis Agus Sunyoto. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan penguasa sebelumnya, Arya Lembu. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Retna Panjawati, putri Arya Lembu Sura yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosimah, putri Sunan Ampel, dinikahkan dengan Raden Patah atau Adipati Demak, dan lain sebagainya.
Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel, bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah setempat yang mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Nyi Gede Manila, Putri Tumenggung Wali Kota, dan Mas Karimah, Putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin atau Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sekian dari saya, Garis Pudar. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Sejarah ini saya ambil dari sumber yang sudah ada dan tidak mengada-ngada ya. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat dan berkah buat semuanya. Amin. Terima kasih buat kawan-kawan, sahabat-sahabat Garis Pudar dimanapun kalian berada. Jangan lupa di like, share, dan komen. Buat kawan-kawan baru yang baru gabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.